Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru, jumpa lagi bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Hari ini kita akan bahas soal UK PPPG versi modul pembelajaran di 3 modul itu. Yang pertama prinsip pengajaran dan asesmen, yang kedua pembelajaran sosial emosional, yang ketiga adalah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Jadi, memang ada beberapa soal yang keluar dari 3 modul ini. Maka kita lanjutkan nggih Bapak Ibu Guru. Jadi kemarin kita sudah sampai di nomor 32, sekarang kita ke nomor 33. Soalnya yang mana terjadi kasus perundungan di kelas Anda yang membuat seorang peserta didik berkebutuhan khusus takut untuk kembali ke sekolah. Padahal sebelum kejadian tersebut ia dikenal sebagai peserta didik yang rajin dan bersemangat. Sebagai wali kelas Anda sudah menemuinya, namun tetap tidak berhasil membujuk. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Meminta petunjuk pada konselor sekolah tentang hal-hal yang harus dilakukan. B. Meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik. C. Meminta orang tua dari peserta didik tersebut untuk terus membujuk agar mau ke sekolah. D. Mencoba kembali menemui dan mengajak kembali bersekolah di waktu yang lain. E. Memberikan waktu peserta didik tersebut menenangkan dirinya. Karena di sini ini adalah seorang peserta didik berkebutuhan khusus, nih Bapak Ibu Guru. Sebentar nanti berarti, nah ini kan peserta didik berkebutuhan khusus. Ini takut kembali ke sekolah, padahal sebelum kejadian itu dikenal yang rajin dan semangat. Nah, kita sebagai wali kelas itu tidak berhasil membujuk. Jadi, bagaimana usaha yang kita lakukan? Padahal kita sudah membujuk, tapi tidak bisa ya. Kemudian, jawaban yang paling tepat kiranya apa nih Bapak Ibu Guru? Ada A, B, C, D, atau E. Kalau E ini juga belum tepat nih Bapak Ibu Guru, kemudian mencoba kembali menemui kan sudah tidak mau diajak. Kita coba kembali juga zong karena peserta didiknya memang tidak mau. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Kalau konselor atau psikolog kan dia mempunyai keahlian yang lebih daripada kita, nggih Bapak Ibu Guru. Kita sebagai wali kelas sudah membujuknya, tetapi anak tersebut tidak mau, maka kita perlu bantuan yang lebih dari kita ilmunya. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya, Anda adalah guru di sebuah kelas inklusi. Saat mengajarkan materi geografi, Anda memerlukan media bantu untuk beberapa peserta didik berkebutuhan khusus. Namun demikian, pengajuan kebutuhan sarana belajar yang Anda sampaikan pada pimpinan sekolah tidak ditindaklanjuti. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Ini kita di kelas inklusi. Kemudian materinya adalah geografi. Kemudian di sini media bantunya untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian kebutuhan sarana belajarnya itu tidak ditindaklanjuti. Bagaimana yang Bapak Ibu Guru lakukan ketika menghadapi situasi tersebut? Yang A, ini membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Ini betul atau tidak? Karena memang sarananya itu belum cukup, maka jawabannya ini nggih Bapak Ibu Guru. Yang B, ini mencari bahan-bahan yang tersedia untuk membuat alternatif media bantu agar proses belajar peserta didik berkebutuhan khusus tetap berjalan baik. Ini juga hampir mendekati, cuman ini kan baru mencari bahan-bahannya. Kalau yang A ini kan langsung membuat media belajarnya.
Kemudian yang C, berkonsultasi kepada senior yang pernah mengajar materi geografi pada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh masukan mengenai keterbatasan media bantu ini. Nah, ini juga baru berkonsultasi. Jadi belum tepat, ini baru berkonsultasi, ini yang B juga baru mencari, kemudian yang D menggunakan media yang biasa digunakan sebelumnya. Jangan dong, berarti kan media yang biasa digunakan kan belum tentu tepat untuk semuanya, nggih Bapak Ibu Guru. Kemudian yang E memikirkan kemungkinan media lain sebagai pengganti sarana, ini juga baru memikirkan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu membuat media belajar dari bahan daur ulang untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus memahami konsep-konsep geografi ini dengan optimal. Ini sudah langsung ke action. Kalau yang ini baru wacana, dan ini juga udah lama. Kalau yang D jawabannya udah lama. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudah 1 minggu Anda diminta mengajar di satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik di dalamnya. Namun, Anda melihat ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan mengikuti pelajaran. Serta ada 1 peserta didik yang menunjukkan pola perilaku berbeda saat berinteraksi dengan teman yang lain. Sebagai guru, apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Yang A adalah mendiskusikan dengan guru lain untuk mendapatkan masukan tentang aktivitas belajar yang lebih sesuai. B. Mencoba mengamati dengan lebih fokus perbedaan kondisi peserta didik untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. C. Menyesuaikan kembali rancangan pembelajaran untuk lebih memfasilitasi keragaman kondisi peserta didik. D. Mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar untuk peserta didik yang kondisinya berbeda. Yang E, memahami hal tersebut sebagai bagian dari keragaman kondisi kelas dan melaksanakan pembelajaran. Kita kembali ke atas, di mana di sini 1 minggu Anda ini belum pernah mengajar di satu kelas yang belum pernah Anda masuki. Kemudian tidak ada informasi spesifik tentang kondisi peserta didik. Tapi di sini ada lebih dari 3 peserta didik yang selalu kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Serta ada 1 peserta didik yang memiliki perilaku berbeda saat interaksi. Kemudian tindakan yang Anda lakukan adalah mendiskusikan, ini juga belum action, mencoba mengamati juga belum action. Ini menyesuaikan kembali rancangan, ini yang paling tepat nih, karena dengan keragaman peserta didik. Kalau ini kan kalau yang A ini kan mendiskusikannya dengan guru lain untuk mendapatkan masukan tentang aktivitas belajar yang lebih sesuai. Ini kan juga belum tentu. Mencoba mengamati dengan lebih lanjut perbedaan kondisi peserta didik untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Di sini kan kita sudah dapat nggih, Bapak Ibu guru, ini ada tentang kondisi peserta didik. Jadi ada 3 peserta didik yang kesulitan dan 1 peserta didik yang menunjukkan pola perilaku yang berbeda. Tentunya tidak perlu mencoba mengamati. Kemudian yang D, mempertimbangkan penyesuaian kegiatan belajar untuk peserta didik yang kondisinya berbeda. Ini juga sulit. Kemudian memahami hal tersebut sebagai bagian dari keragaman kondisi kelas dan melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Tentunya kalau kita sudah paham dengan keragaman kondisi kelas, harus kita bedakan tidak pembelajaran yang seperti biasanya. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian berikutnya, minggu depan adalah jadwal Anda untuk menemani peserta didik melakukan studi lapangan, memperdalam pemahaman terkait materi tertentu yang Anda ajar. Anda sudah merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan, namun kemudian Anda baru ingat bahwa terdapat 4 peserta didik kebutuhan khusus yang lebih suka membaca. Ini ada 4 peserta didik yang lebih suka membaca buku atau melihat gambar. Daripada harus beraktivitas di lapangan sebagai guru, apa yang menjadi prioritas Anda? Kemudian kita bisa, apakah A, mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik di kelas? B, melakukan rencana kegiatan yang telah disusun sebelumnya karena waktu persiapan yang sudah mendesak? C, mempersiapkan bahan bacaan dan gambar-gambar yang dapat digunakan selama perjalanan.
D. Memikirkan objek studi lapangan yang akan menarik minat semua peserta didik yang berpartisipasi di kegiatan tersebut. Yang E. Mencoba memilih alternatif kegiatan di lapangan yang dapat membuat nyaman semua peserta didik. Maka jawaban yang tepat yaitu yang A. Kita mengelompokkan kegiatan di lapangan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Misalkan, peserta didik yang suka membaca buku, kita kelompokkan dengan yang suka membaca buku. Seperti itu. Kemudian soal berikutnya, nomor 37, Anda sedang menyiapkan rencana aktivitas refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan lapangan. Terkait hal itu, Anda sudah mempersiapkan lembar refleksi yang dapat diisi secara tertulis oleh peserta didik. Ketika membagikan lembar tersebut, Anda baru menyadari bahwa ada beberapa peserta didik dengan disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksinya pada lembar tersebut. Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? Ini kita menyiapkan rencana refleksi untuk mengevaluasi pelaksanaan di lapangan, nggih, Bapak Ibu Guru. Kemudian Anda sudah mempersiapkan lembar refleksinya, ini sudah dipersiapkan. Kemudian kemudian membagikan lembar tersebut. Tapi Anda baru menyadari beberapa peserta didik disabilitas yang membuat mereka kesulitan menuliskan refleksi tersebut. Kemudian apa yang kita lakukan? Apakah A. Menanyakan langsung secara lisan tentang hasil refleksi kepada peserta didik tersebut lalu mencatatnya, atau B. Menggunakan lembar refleksi secara tertulis karena tidak memungkinkan bentuk refleksi yang lain, atau C. Merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya, atau D. Mempertimbangkan media atau cara lain untuk mendapatkan data refleksi dari peserta didik berkebutuhan khusus, atau E. Menanyakan langsung secara lisan tentang hasil refleksi kepada peserta didik. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana? Sebagai guru pendamping lapangan, apa yang akan Anda lakukan bila menemui situasi tersebut? Tentunya kita akan merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Karena di sini juga tidak disebutkan dalam disabilitas apa, nggih Bapak Ibu. Kalau misalkan menanyakan langsung lisan tentang hasil refleksi, ini kan udah masuk disabilitas apa. Jadi ini di sini belum ada jenisnya, maka kita merancang metode atau alat bantu sederhana yang dapat membantu peserta didik menuliskan refleksinya, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, peserta didik yang mengalami autisme selalu kesulitan memahami penjelasan di kelas. Meskipun sudah Anda berikan secara sederhana atau meskipun sudah Anda berikan secara sederhana, sebenarnya Anda mengetahui bahwa menggunakan media visual seperti pada social story akan membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah. Namun, membuatnya akan membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Apakah A. Mencari contoh-contoh social story sebagai referensi untuk bisa membuatnya di kelas? B. Membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. C. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman menghadapi peserta didik dengan autisme ini. D. Mempertimbangkan media visual yang dapat dibuat dengan cepat untuk membantu memberikan penjelasan. E. Membiasakan diri untuk lebih sabar dan telaten dalam memberikan penjelasan sebagaimana sebelumnya. Maka jawaban yang tepat adalah kita kembali ke atas nih Bapak Ibu Guru. Jadi di sini ada peserta didik yang mengalami autisme yang selalu kesulitan memahami penjelasan yang kita berikan secara sederhana. Sebenarnya Anda mengetahui menggunakan media visual seperti social story ini membantu mereka memahami informasi dengan lebih mudah, namun membuatnya akan membutuhkan banyak waktu.
Ini membutuhkan banyak waktu. Di sisi lain, Anda memiliki tugas-tugas administrasi yang cukup memakan waktu Anda. Sebagai guru di kelas inklusi, apa yang akan Anda lakukan? Maka jawaban yang tepat adalah yang apa nih kira-kira Bapak Ibu Guru? Apakah mencari contoh-contoh social story? Ini juga belum kurang tepat ya, atau membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Ya, kalau mencari contoh-contoh social story, orang social story-nya saja memakan waktu, tentunya mencari contoh-contoh juga memakan waktu nih Bapak Ibu Guru. Jadi jawaban A itu kurang tepat. Kemudian jawaban yang B, membuat media visual yang meskipun sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan. Ini jawaban yang paling tepat. Kemudian mencari masukan rekan sejawat guru juga ini kurang tepat karena juga membutuhkan waktu juga. Kemudian mempertimbangkan media visual yang dapat dibuat dengan cepat. Ini juga kita masih mempertimbangkan, belum ada action. Kalau membuat media visual kan langsung ini action, kita langsung praktek. Oh ya, kita harus membuat media visual yang sederhana namun membantu dalam memberikan penjelasan kepada peserta didik yang mengalami autisme, seperti itu. Soal berikutnya, seorang guru meminta saran Anda terkait kondisi beberapa peserta didik di kelasnya yang kemampuan dan kecepatannya memahami materi sangat berbeda dari peserta didik yang lain. Anda sebenarnya ingin membantu, namun posisi beliau sebagai guru senior mungkin akan sulit melakukan penyesuaian pada kebiasaan mengajarnya yang sudah sekian tahun dilakukan. Apa prioritas tindakan Anda dalam menghadapi situasi di atas? Apakah A, menyarankan kepada senior tersebut untuk mendiskusikannya dengan sejawat lain yang lebih berpengalaman menangani kelas dengan keragaman peserta didik? Ini kita kembali ke soal dulu Bapak Ibu Guru. Jadi di sini ada seorang guru yang meminta saran terkait beberapa kondisi peserta didik dengan kemampuan dan kecepatannya memahami materi itu sangat berbeda. Kemudian sebenarnya kita ini ingin membantu, namun posisi beliau ini adalah guru senior sedangkan kita junior. Kadang memang kita mau memberitahukan kadang memang tidak enak, seperti ini kayak gitu nggih Bapak Ibu Guru. Jadi sulit untuk melakukan penyesuaian kebiasaan yang sekian tahun dilakukan. Jadi kira-kira apa nih Bapak Ibu Guru? Apakah menyarankan kepada senior tersebut? Tentunya kita orang sudah tidak enak, masa kita mau menyarankan, kan tidak baik. Atau memahami kondisi senior dengan menyampaikan bahwa tidak masalah jika beliau mengajar sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Ini juga belum tepat nih Bapak Ibu Guru. Atau yang C, memberikan petunjuk singkat tentang berbagai penyesuaian yang dapat dilakukan agar kelas lebih inklusif. Ini juga setengah-setengah nih karena singkat. Kemudian yang D, menyarankan kepada senior tersebut untuk mencoba mencari informasi tentang proses pembelajaran kelas inklusif. Ini juga kurang tepat. Atau yang E, mengajak beliau mendiskusikan lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Nah, ini adalah yang paling tepat. Meskipun beliau senior, kita bisa dengan pelan mengajaknya berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif. Seperti itu. Insya Allah, kalau memang beliau bersedia, kita juga bisa enak dalam mendiskusikan hal tersebut. Kemudian soal berikutnya, kelas Anda mendapatkan satu peserta didik baru pindahan dari sekolah yang lain. Setelah 1 bulan mengikuti pembelajaran di kelas, Anda merasakan adanya kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda dari peserta didik lain pada umumnya. Di sisi lain, tidak ada informasi spesifik, terkecuali catatan rapor dan surat pengantar kepindahan dari sekolah terdahulu. Sebagai guru kelas, apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut? Ini kita kembali ke soal. Kelas Anda itu mendapatkan satu peserta didik baru, kemudian ini ada kondisi spesifik dan perilaku yang berbeda, dan tidak ada informasi selain catatan rapor serta surat kepindahan. Terus bagaimana yang akan Anda lakukan? A, memahami kondisi tersebut adalah hal yang biasa terjadi pada peserta didik baru, tentunya ini kurang tepat. B, menanyakan kepada peserta didik lain tentang konsistensi perilaku yang berbeda tersebut.
Ini juga belum sesuai. C. Mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah yang lebih memahami. Ini juga lumayan nih, ini bisa jadi jawaban. Mencoba mengamati dengan lebih intens di minggu-minggu berikutnya. Ini juga bisa masuk. Mencari informasi yang dapat menjelaskan kondisi dan perilaku yang tampak tersebut. Ini juga baru mencari. Jadi jawaban yang paling tepat tentunya yaitu mengkonsultasikan dengan konselor atau psikolog sekolah. Kan biasanya konselor itu bisa memahami karakter siswa atau sikap siswa seperti itu. Kemudian soal berikutnya, Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Mereka tidak suka membaca, namun akan antusias mendengarkan. Namun antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusif. Apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? Apakah A. Menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil? Ini bisa nggih Bapak Ibu Guru, atau B. Menggunakan rencana pembelajaran semester lalu yang sudah berjalan dengan baik. C. Mencoba mengidentifikasi materi-materi yang dapat direkam untuk dapat diakses oleh peserta didik. D. Memikirkan kemungkinan penyesuaian rencana pembelajaran dengan adanya karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus itu. Atau E. Pada materi-materi tertentu ada aktivitas membaca dengan keras untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Di sini mendengarkan, kemudian kita bisa memilih yang A, yang menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Jadi peserta didik itu bisa saling bercerita di dalam kelompok kecil tersebut. Sebenarnya jawaban di sini itu tidak ada yang salah, hanya saja tepat atau tidak tepat karena poinnya itu adalah 5, 4, 3, 2, dan 1 seperti itu. Maka kalau jawabannya yang paling positif itu poinnya 5, kemudian jawaban yang paling mendekati negatif itu poinnya 1. Nomor 42, Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda, sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis bagaimana yang biasa Anda lakukan. Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? A. Mencari alternatif soal-soal singkat yang tidak membutuhkan waktu penyelesaian yang lama. B. Menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. C. Menanyakan kepada guru lain yang lebih senior mengelola kelas tersebut untuk meminta pendapat. D. Memikirkan kemungkinan instrumen evaluasi yang lebih sesuai dengan karakteristik peserta didik yang sangat aktif bergerak tersebut. Atau E. Menggunakan instrumen evaluasi yang sama untuk semua peserta didik karena jumlah yang berkebutuhan khusus jauh lebih sedikit. Kira-kira jawaban yang paling tepat yang mana nggih Bapak Ibu Guru? Kita bisa ke atas lagi. Atau misalkan sebenarnya jangan terlalu lama membaca soal nggih Bapak Ibu Guru karena memang waktunya berjalan. Ini kita bisa cari poin-poin pentingnya. Di sini kita sudah terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik. Namun kali ini beberapa peserta didik berkebutuhan khusus itu sangat aktif bergerak sehingga tidak memungkinkan untuk mengisi lembar evaluasi tertulis. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang apakah mencari alternatif, ini baru ide. Menyusun sebuah metode, ini juga bisa nih Bapak Ibu Guru, kita langsung menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas fisik. Ini kita langsung menyusun, berarti langsung actionnya. Kalau yang C ini menanyakan kan baru ide juga. Memikirkan kemungkinan juga baru ide. Kemudian menggunakan instrumen evaluasi yang sama juga tidak tepat karena di sini evaluasi yang sama itu tidak efektif untuk
kebutuhan khusus yang sangat aktif di kelas, seperti itu. Soal berikutnya, sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan atau low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi, namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar. Meskipun kadang masih bisa membacanya, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus di atas? Apakah A. Mempertimbangkan untuk menyesuaikan tayangan yang sudah disiapkan agar lebih membantu memberikan penjelasan? B. Mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana membuat tayangan yang tepat untuk media pembelajaran peserta didik low vision. Atau C. Menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Atau D. Menggunakan tayangan yang sudah disiapkan dan bersiap memberikan penjelasan dengan pelan-pelan. Atau E. Mencari masukan sejawat guru yang lebih berpengalaman di kelas yang memiliki peserta didik. Maka jawaban yang tepat yaitu menyesuaikan pengaturan visual tayangan. Misalkan bisa diredupkan atau dicerahkan sedikit seperti itu. Atau misalkan tayangannya tidak terlalu cerah, sama saja ya jawabannya. Jadi tidak terlalu padang kayak gitu, tidak terlalu cerah sehingga tidak mengganggu mata kita seperti itu. Kemudian berikutnya, dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di sekolah itu, bagaimana respon Anda? A. Ini terjadi diskusi membahas tantangan proses belajar mengajar, nggih. Namun banyak keragaman berkebutuhan khusus. Tetapi banyak guru juga yang tidak paham pengelolaan kelas inklusi. Jadi bagaimana respon Anda? A. Tidak terbawa oleh kebingungan rekan guru yang lain dan tetap berprinsip melakukan tugas guru di kelas semampu yang bisa dilakukan. Ini juga tidak tepat, nggih, Bapak Ibu guru, karena kita tidak membantu kondisi guru lain yang tidak paham dengan pengelolaan kelas inklusi. Kemudian yang B, menyarankan kepada rekan sejawat dalam forum guru untuk berdiskusi lebih banyak dan saling berbagi pengalaman tentang proses pembelajaran kelas inklusif. Ini juga bisa masuk sih, tapi di sini hanya menyarankan nggih Bapak Ibu guru. Kemudian yang C, menyatakan perlunya memperdalam pemahaman tentang bagaimana mengelola kelas yang lebih inklusif untuk semua peserta didik. Ini juga sudah mendekati, cuman belum tepat. Menyampaikan garis besar informasi tentang berbagai penyesuaian yang perlu segera dilakukan agar kelas lebih kondusif, ini juga mendekati. Kemudian menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola belajar di kelas inklusif. Nah, jawaban yang paling tepat tentunya yang E, kita menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Jadi kita berbagi praktik baik tentang pengelolaan pembelajaran di kelas inklusif. Jadi guru yang belum bisa pada pengelolaan kelas inklusif itu menjadi bisa karena kita bisa belajar bersama di dalam forum, baik melalui komunitas belajar di sekolahnya, ataupun di kegiatan KKG atau di lainnya. Dan kita yang sudah bisa bersedia untuk berbagi praktik baik dalam proses mengelola di kelas inklusif. Pertanyaan yang terakhir, seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Dan di awal semester ini tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? Apakah A. Meminta petunjuk pada guru BK atau konselor sekolah tentang hal-hal yang harus dilakukan? B. Memikirkan berbagai penanganan yang dapat dilakukan agar perilaku peserta didik tersebut kembali kooperatif? C. Menyampaikan persoalan ini kepada pimpinan sekolah agar mendapatkan saran tindak lanjut yang lebih efektif?
D. Meminta bantuan konselor dan psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Atau E. Memberikan jeda bagi peserta didik tersebut untuk menenangkan diri dengan tidak masuk sekolah sementara waktu. Maka jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang D, yaitu meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Nah, seperti itu nggih, karena di sini kan kita ada seorang peserta didik yang menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Jadi dikit-dikit emosi, dikit-dikit emosi. Padahal di sini kita sudah merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya. Tetapi di awal semester ini sudah tampak kooperatif pada mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan? Tentunya kita meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut yang emosional ini. Jadi diharapkan sikap emosionalnya bisa berkurang ketika sudah mendapat bantuan dari konselor atau psikolog. Seperti itu nih Bapak Ibu Guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.